Ini hari pertama saya tugas di Arab Saudi. Hari ini datang langsung umrah wajib, besoknya langsung dapat jadwal piket. Langsung ditanya itu. Oh, bingung saya. Hamam apa ini maksudnya hamam? Alah, saya kasih nasi marah-marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program kisah inspiratif haji wa umrah. Jadi dalam program ini, dalam konten ini kita akan berbincang-bincang dengan bintang tamu kita tentang pengalaman spiritual, kisah-kisah nyata yang terjadi ketika pelaksanaan ibadah haji, dan itu menginspirasi kita. Ada hikmah atau pelajaran berharga di balik peristiwa itu. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang dengan tamu kita. Beliau adalah Haji Fauko Nuri Ihsan, MPD, kandidat dokter. Amin, amin. Dekat. Amin. Dan kita langsung saja kepada beliau. Ini Pak Fauko, kapan berangkat hajinya, saudara? Saya berangkat haji tahun 2022. Waktu itu haji pertama pasca COVID. Setelah 2020 enggak boleh, 2021 juga enggak, 2022 berangkat ya? Iya, tapi saya ikut seleksi di tahun 2019 itu. 2019. Jadi saya seleksi 2019, terus pengumuman, alhamdulillah lulus. Iya, ini seleksi petugas ya? Ya, seleksi petugas, lulus, lalu ternyata 2 tahun menunggu. 2 tahun menunggu saya tidak jadi karena hajinya juga tidak berangkat. Seleksi 2019, 2020 tidak berangkat, 2021 tidak berangkat, namun di 2022 baru diberi kesempatan berangkat. Dan hampir tidak berangkat juga tahun 2022. Hampir. Ya, makanya dari situ saya ambil hikmah bahwa haji itu adalah panggilan. Walaupun sudah lulus secara administrasi seleksi dan seterusnya, pada saat itu terjadi pengurangan atau pemangkasan jumlah kuliah. Maka jemaah juga dikurangi, jemaah dikurangi setengah, lalu bahwa petugasnya juga dikurangi otomatis. Maka saya menjadi petugas yang dikurangi. Artinya sudah lulus 2019, insya Allah 2021, 2020 tidak berangkat, tentu berharap di 2022 berangkat. Tapi udah 3 tahun juga penantiannya itu ya? Iya, lulus 2019, tapi ya itu juga bahwa haji itu adalah panggilan, dan saya bagian yang tidak dipanggil sebagai petugas tahun 2022 awalnya. Maka hikmahnya adalah haji itu adalah panggilan. Kenapa demikian? Karena dengan ikhlas, alhamdulillah pada itu walaupun tidak jadi berangkat ke Arab Saudi, diberi amanah, diberi tugas melayani jemaah di embarkasi Padang. Kita laksanakan, kita layani jemaah dengan seikhlas-ikhlasnya, walaupun di hati memang agak sedih. Tapi di akhir-akhirnya saat jemaah sudah berangkat semua, ada penambahan petugas. Nah, disitulah baru tercantum nama saya. Ketika jemaah dari embarkasi Padang waktu itu sudah berangkat 8 kloter, barulah saya berangkat dari Padang. Pembekalan 4 hari 1 minggu di Pondok Gede Asrama Haji. Padahal udah pasrah ini ya? Udah pasrah, udahlah. Berarti memang haji itu adalah panggilan. Ketika sudah pasrah, berangkat dengan niat ikhlas melayani jemaah. Saya teringat sekali ada tetangga saya yang berangkat, tetangga saya di rumah berangkat. Beliau tahu saya lulus, dan beliau sudah yakin sekali bahwa saya juga akan berangkat bersama beliau gitu. Jadi petugas di Arab Saudi. Tapi pada saat itu sudah sepuh itu nenek itu, saya bantu pasangkan gelangnya. Dia nanya, dipegang pundak, Nanda jadi berangkat kan? Insya Allah tahun depan Ibu, insya Allah tahun berikutnya mungkin Ibu. Sekarang Ibu berangkat dulu, silakan. Dan mungkin belum rezeki saya tahun ini, dan belum panggilan untuk saya tahun ini. Tapi setelah jemaah itu berangkat, kan 10 hari dulu tuh di Madinah. Sehingga beliau kan ke Madinah dulu. Ke gelombang 1 itu, ke Madinah dulu. Sementara beliau itu di Madinah,
saya ditugaskan langsung ke Mekah. Jadi sepulang selesai dari Madinah jemaah itu masuk ke Mekah, ketemu saya di sana. Dan kebetulan saya ditempatkan di di sektor yang melayani jemaah asal embarkasi Padang. Berkumpullah saya. Disitulah haru luar biasa, berpeluk-pelukan dengan jemaah. Alhamdulillah kemarin saya lepas Bapak Ibu dari embarkasi Padang. Hari ini saya tunggu di Mekah. Itulah maknanya bahwa haji itu adalah panggilan. Walaupun secara administrasi dan seleksi saya diluluskan, tapi yang namanya panggilan waktu itu belum diberi kesempatan karena ada pemangkasan petugas, saya bagian dipanggil, tapi karena ada penambahan waktu itu petugas, akhirnya berangkat juga. Maka sekali lagi haji itu adalah panggilan. Juga biasa haji adalah panggilan. Iya. Baik Pak Poka, dari perjalanan haji yang dilakukan 2022 itu ada nggak peristiwa atau kisah nyata yang mungkin akan memberikan pelajaran berharga? Gitu? Ada banyak. Ada pengalaman sedih, ada pengalaman gembirakan juga ada. Bahwa saya kan petugas tambahan waktu itu tentu bergabung belakangan dengan kawan-kawan. Jadi hari itu saya diberi tugas, ini hari pertama tugas itu. Hari pertama tugas di sektor waktu itu. Saya dapat jadwal piket waktu itu pagi, lalu sedang piket, saya lagi makan, ada petugas mungkin dari Kementerian Haji Arab Saudi, Arab Saudi ya, Kementerian Haji Arab Saudi datang ke sektor kami waktu itu. Dia datang, saya dengan bahasa Arab seadanya, bahkan mungkin lebih cenderung berbahasa isyarat. Jadi petugasnya dari Kementerian Arab Saudi datang nanya ke saya, Ahmad, di situ semua kan Ahmad aja semua. Yang muda Ahmad. Yang tua Abu Bakar, gitu kan? Ahmad. Hamam. Saya bingung itu hamam apa ini maksudnya. Kebetulan saya lagi makan. Iya. Saya lagi makan nasi kotak itu, nasi petugas. Saya lagi makan. Karena dia nanya hamam, ya saya kasih nasi. Hamam, ya udah saya kasih nasi kotak. Saya nggak ngerti ini apa maksudnya hamam apa. Karena proses kita sedang makan ya. Iya, kita sedang makan. Dia nanya, Ahmad, hamam. Saya bingung jawab apa. Karena dia bilang hamam, saya kepikiran mamam. Iya betul. Kepikiran mamam. Ya udah saya kasih nasi kotak. Marah itu. Dengan bahasa Arab yang saya nggak ngerti, ngamuk-ngamuk, marah-marah dia. Ya udah saya biarin aja. Udah. Saya nggak tahu nih maksudnya. Ini hari pertama saya tugas di Arab Saudi. Hari ini datang langsung umrah wajib. Besoknya langsung dapat jadwal piket. Langsung ditanya itu. Wah bingung saya. Hamam apa ini maksudnya hamam? Adalah saya kasih nasi marah-marah. Setelah itu datanglah anak-anak adik-adik kita yang Temus ini, yang pandai bahasa Arab ya. Yang pandai bahasa Arab. Temus kebetulan anak itu dari Al-Azhar. Datang, saya tanyain, namanya Taufan kalau salah. Pan, ada tadi orang Arab nanya hamam sama saya kasih nasi, marah dia. Ya jelas marah lah bang, katanya. Apa? Hamam itu dia nanya WC. Tuhan. Aduh, baru tahu. Semenjak itu melekatlah kata pertama dalam otak saya, hamam itu adalah WC. Maka setelah itu saya sempat laksanakan umroh di sela-sela tugas, ada jatah free, bebas tugas dari Kasektor, saya manfaatkan dengan umroh gitu. Akhirnya balik ke saya itu, balik. Jadi pada saat umroh itu saya merasakan sakit perut. Di Masjidil Haram itu, saya nggak tahu jauh tuh toiletnya kan. Posisi WC di mana ini? Karena saya udah punya pengalaman bahwa hamam itu adalah WC, maka saya tanya petugas polisi Arab itu, ya Habibi, hamam. Dia kasih saya minum. Nah ini balasannya kemarin, berbalas. Apa yang kita lakukan itu, kadang apa yang kita lihat itu langsung terjadi. Jadi saya waktu itu orang Arab nanya hamam, saya kasih nasi, dibalas oleh polisi Arab, saya nanya hamam, dikasihnya air. Waduh, orang Arab itu ya? Iya, dia bercandain saya itu. Dia bercandain, sengaja ngerjain saya. Sengaja ngerjain saya. Dari situlah saya, Allah, niat saya karena memang ingin ibadah, niat saya karena memang ingin melayani tamu-tamumu, maka jauhkanlah saya dari hal-hal yang begini. Dan setelah itu aman. Saya belajar, akhirnya adik itu yang Temus dari Al-Azhar itu, kemanapun saya bawa itu. Nah dialah yang menjadi dampingi saya. Jadi kalau untuk komunikasi dengan
berbahasa Arab ada deh. Karena penting ya Iya, bahasa itu. walaupun saya menguasai bahasa Inggris, walaupun saya mengerti bahasa Inggris dan bisa berdiskusi dengan bahasa Inggris, tapi bahasa Arab itu yang dasar-dasar mesti dikuasai oleh seluruh petugas haji. Itu pengalaman saya. Siap. Jadi pelajarannya adalah pertama, haji itu adalah panggilan. Yang kedua, ketika sudah terpanggil dan melaksanakan tugas, minimal kuasai bahasa Arab dasar. Itu penting lah. Yang penting-penting. Dan itu belajar dari situ, saya belajar terus dan akhirnya maafi muskilah. Iya. Maafi muskilah. Alhamdulillah lancar. No problem. Maafi muskilah. Nah, itu mungkin. Ada satu pengalaman yang lucu juga. Pengalaman lucu waktu itu saya lagi piket. Ini setelah Armusnaik. Oh, ini sudah berselang waktu lah. Ya, sudah alhamdulillah udah lancar semua. Lalu setelah Armusnaik, setelah tawaf ifadah, taulah. Iya. Taulah jemaah kan. Iya. Datang Pak Haji, ya Bu, teman satu kamar saya sepuh semua. Terus kenapa Pak Haji? Udah batuk semua Pak Haji. Oh, udah batuk semua. Pakai masker Bu. Ibu pakai masker, teman-teman yang satu kamar itu pakai masker juga. Bukan gitu Pak. Kira-kira ada nggak Pak? Biar saya ngungsi dulu dari kamar itu, biar tidak tertular batuknya. Bahasa jemaahnya begitu. Kira-kira ada nggak kamar yang kosong Pak? Supaya saya ngungsi dulu. Setelah teman-teman itu nanti di kamarnya batuk semua. Karena teman sekamarnya batuk semua. Dia pengen diungsi dulu dari kamar itu. Saya udah ngerti maksudnya apa. Saya tembak aja. Ibu mau kamar barokah. Oh, ini suami istri ya? Iya. Ibu mau kamar barokah. Ya kira-kira gitulah Pak. Terus suami pun mana? Suaminya itu Pak. Suaminya di belakang. Tiang pura-pura baca pengumuman. Jadi dari situ saya berpikiran waktu itu begini, bahwa sepertinya sudah sepatutnya lah negara hadir untuk usaha. Maka konfigurasi kamar, penataan akomodasi dan seterusnya, saya berpendapat bahwa idealnya negara harus hadir untuk persoalan seperti itu. Karena memang setelah selama sebelum Arusna dan pada mungkin mereka bisa, karena memang tidak dibolehkan dan seterusnya. Namun coba bayangkan jemaah gelombang 2 mereka setelah tawaf ifadah lalu sholat ke Masjidil Haram. Saya ingat betul itu, jemaah itu berangkat dari hotel ke Masjidil Haram itu gandengan tangan. Gandengan tangan, pulang dari masjid beriringan jalan, bergandengan tangan terus nyampe hotel mereka misah. Gimana coba? Biasanya dia sekamar terus di kampung halaman Iya, misah ini kan, wah, ini mestinya negara mesti hadir untuk hal-hal begini. Maka mungkin perlu kita pikirkan bersama. Mungkin dari sisi akomodasi bisa mengatur itu, tentu dengan diatur melalui regulasi dan ketentuan. Dan itu mestinya kita hadir. Mungkin itu yang lucu menurut saya. Luar biasa. Iya. Dan itu mungkin ya banyak yang membutuhkan itu ya. Banyak. Baik, Bapak, luar biasa cita-citanya dan mungkin ya jelas ini kan memberikan hikmah dalam berharga buat kita dan juga mungkin bagi teman-teman. Siap. Lagi terima kasih Pak Boka. Ya. Semoga kita ketemu di program atau di cerita kisah lain. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.